Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Glorioris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-155. Dan kali ini kita bakal kembali melanjutkan petualangan Asep di MotoGP Thailand, tepatnya di sirkuit Chang Buriram. Dan sekarang kita masih unggul dengan jarak 31 poin dari Maverick Vinales. Ini kita bisa unggul karena emang beberapa race belakangan ini buat yang belum nonton itu karena emang Maverick Luka Marini sering ngebikin kesalahan. Alhasil kita akan mudah untuk menguasai puncak klasemen ya guys ya, meskipun masih sebentar waktu dan kita nggak boleh terlalu senang karena masih ada 3 race lagi yang akan kita langsungkan hingga nanti di seri Valencia. Kemudian sesi kualifikasi ternyata kita nggak bisa lolos ke kualifikasi kedua karena kita kalah dari Fabio Quartararo dengan jarak yang sangat amat tipis. Kita hanya kalah 0,002 detik dari Fabio Quartararo. Ini sangatlah menyakitkan, yang harusnya Asep bisa tembus ke Q2 namun gagal dari Fabio Quartararo. Oke lah, nggak masalah, semoga jadi race-nya semua berbeda. Semoga ada keajaiban bagi Asep Surasep. Let's go. Welcome back everyone. Ya, sayang banget guys, kita hari ini balapannya di sesi sprint bakal hujan. Dan ya kali ini Luka Marini akan start dari pole position. Luar biasa, dia kayaknya benar-benar nargetin kemenangan berturut-turut supaya bisa ngejar ketertinggalan poinnya dengan si Asep Surasep. Oke, kita hari ini agak sedikit disulitkan dengan keadaan dengan start ke-13. Namun semoga saja di race-nya ada sedikit kejadian yang ngebikin kita bisa langsung tembus di posisi kedua atau posisi ketiga di MotoGP Sprint Race kali ini. Oke, kalau gitu langsung saja. Dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Thailand Grand Prix Sprint Race Event. Lampu padam. Langsung kita full gas menuju first corner. Here we go. Serangan dari Brad Binder dan di first corner masuk perlahan Maverick take the lead, exit corner. Tumben sekali di turn 1 tidak ada yang terjatuh, luar biasa. Jadi cukup aman bagi para pembalap MotoGP meskipun balapannya hujan. Kemudian tikungan ketiga Surasep masuk ke tempat ke-6 sementara waktu, namun Darin Binder memaksakan diri dengan mengambil outside line, masih side by side, dan di exit corner YZR M1 masih mampu mengungguli Honda RC2 13V. Oke, lurusan entry corner kembali di tikungan keempat. Luka Marini take the lead. Luka Marini kembali mengambil alih posisi pertama yang dia dapatkan di sesi kualifikasi. Kemudian Maverick Vinales di posisi kedua, Fabio Quartararo di tempat ketiga, Tony Arbolino di posisi keempat, dan Miguel Oliveira di tempat kelima. Sementara itu untuk Jorge Martin, entah dia di mana sekarang berada. Dia start kedua namun kurang bagus hingga sekarang. Lap pertama akan segera usai. Satu sektor lagi yang akan kita tempuh, namun kita melebar kembali dari Binder melawan balik. Kita pertahankan, kita mendefense dan di backstride menuju last corner. Here we go. Kita sebisa mungkin harus menjaga tempat ke-6 ini guys ya. Oke, Miguel. Hampir saja kita masuk dari inside line namun masih belum bisa. Kita harus bersabar dulu menunggu momen yang tepat karena nggak sembarangan. Karena kapan kalau udah kita ngelakuin manuver yang nggak jelas itu biasa bakal ke bawah seterusnya. Oke, kita mencoba slipstream sekarang. Kita overtaking Miguel dari inside line dan di braking zone tikungan ketiga, luar biasa. Suara sampai mau overtaking dan Miguel memaksakan diri dan kita pun juga memaksakan diri. Kita kepatnya sama manuver dari Miguel dan sekarang justru Darin Binder mengambil alih tempat kelima yang kita rebutin sama Miguel Oliveira. Cerdas sekali Darin Binder. Namun sekarang di entry corner kita menyerang kembali namun kesalahan kita buat lagi. Mistake lagi dari Asep Surasep. Sebuah kesalahan besar dan sekarang pun kita melebar lagi seperti yang udah kita bilang sebelumnya. Sekali kita ngebikin kesalahan, nanti bakal begitu seterusnya. Karena ini kondisi hujan, kita benar-benar minim banget sama muscle memory atau agak sedikit kurang pas ingetannya di breaking point. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi ke depannya. Oke guys, come on. Kita melebar lagi sebuah kesalahan. Kayaknya bakal susah untuk Asep mengejar tempat kelima dari Darin Binder.
momen kita cuman 1-2 lap awal saja dan serangan dari Miguel Oliveira datang lagi. Last corner, lap kedua. Sekarang menuju main straight, memasuki lap ketiga. Luca Marini menjadi, salah. Sehabis Marini menjadi fastest lap, sekarang giliran Darien Binder. Ini kayaknya ada bau-bau sih, Darien Binder bakal masuk di 4 besar. Tapi ini gokil sih, karena kita bisa melihat ada 2 Honda LCR di depan kita. Kayaknya ini di musim ini Honda berkembang pesat banget, terutama Honda satelit. Ini ada Tony dan juga Darien Binder. Miguel Oliveira ngapain memaksakan diri? Alhasil sebuah insiden terjadi. Miguel Oliveira kita jatuhkan. Alex Marquez menyusul akibat insiden tersebut sepertinya. Astaga guys, aduh. Sorry banget kita mainnya kacau nih. Tapi kok bisa-bisanya Miguel Oliveira masuk cuy. Alhasil ya kan, udah nabrak, kita ngekeresin Miguel, kita mainnya hancur banget kali ini dan kita dihukum untuk masuk ke area mulai penalti. Astaga. Sepertinya di sprint kali ini kita memang ditakdirkan untuk tidak bisa finish di top 10 atau mungkin 3 besar. Kacau sekali. Oke lah, gue bakal coba balapan aja sampai finish. Terserah kita posisi berapa, yang penting harus finish di balapan kali ini. Untuk sekarang Luca Marini masih menjadi race leader sekaligus Maverick yang ada di posisi kedua. Jadi antara si Luca Marini kemudian Viñales itu merupakan musuh utama kita di musim ini. Fabio Quartararo musuh kita waktu di sesi kualifikasi tadi. Kita hampir aja lolos ke Q2 namun gagal karena Fabio Quartararo. Dan sekarang klasemen Maverick Viñales unggul 25 poin. Maksudnya kita unggul 25 poin dari Maverick Viñales. Kayaknya misalkan ini balapannya main race event terus posisi kita kayak gini, bukan tidak mungkin Luca Marini Viñales bakal mengambil alih puncak klasemen dari Asep Suraset. Oke, exit corner guys. Menuju tikungan keempat dan tinggal 1 tikungan lagi kita bakal masuki area atau jalur long lap penalty. Itulah hukuman yang akan kita dapatkan setelah membuat Miguel Oliveira terjatuh. Tapi kayaknya itu nggak sebenarnya kesalahan kita karena juga ada Miguel yang mendadak masuk. Entry corner. Inilah dia long lap penalti Asep Suraset. Semoga saja kita tidak gagal. Dan sekarang oke, diterima guys, alhamdulillah. Dan kini Pecco Bagnaia di sebelah kita. Kalau boleh jujur, gue ngerasa kayak apa ya, insiden waktu kita ngejatuhin Miguel itu kayak berasa kita dijebak gitu. Soalnya kita udah masuk aja di racing line kan, tapi Miguel Oliveira cukup maksa dan akhirnya kita mau nggak mau ya harus kembali ke apex terdalam. Namun kita nggak ngelihat ada si Miguel Oliveira. Alhasil terjatuh si Miguel tuh. Jadi kayaknya nggak sepenuhnya itu kesalahan kita. Jadi ada kesalahan juga dari si Miguel itu sendiri. Oke, last corner menuju finish line. Here we go. Lap keempat MotoGP Thailand sprint race event telah usai. Apes banget. Kualifikasi apes, kemudian di sprint juga apes. Luca Marini menjadi fastest lap of the race luar biasa. Fabio Quartararo melengkapi tempat ketiga. Tony Darien Binder di 5 besar. Jorge Martin di tempat ke-6 cuy. Lopez ke-9 dan Brad Pitt melengkapi 10 besar di MotoGP Race Sprint kali ini. Kemudian kita yang gagal mempertahankan tempat ke-6 terpaksa untuk finish di posisi 18. Oke, di klasemen kita semakin dipangkas sama Maverick dengan jarak 22 poin. Tapi tidak mengapa, masih ada main race yang bakal berlangsung dengan cuaca kering meskipun mendung. Oke, kalau gitu langsung aja menuju ke sesi main race event MotoGP Thailand. Let's go. Grid where riders are trying to maintain their concentration before the start of the race. Oke guys, akhirnya tiba kita di sesi race utama di mana hari ini cuacanya benar-benar kering namun cloudy dan syukurnya tidak ada potensi untuk hujan alias flag to flag. Jadi aman, terkendali hingga akhir balapan bakal berlangsung dalam kondisi kering. Jorge Martin start kedua, apakah di race kali ini kita bakal memiliki pemenang berbeda atau mungkin justru sama saja?
Di balapan sebelumnya, Maverick meraih tempat kedua dan Luca Marini di tempat ketiga. Sementara itu, Asep finish di urutan ke-18 guys. Jauh sekali kan? Kali ini soft medium akan kita gunakan. Semoga saja bisa membuat Asep untuk finish di top 10. Atau paling nggak harus finish di posisi kelima agar menjaga puncak klasemen. Oke semua, dan inilah dia sesi race class MotoGP main race event. It's on the way. Kita full gas saja menuju fourth corner. Kita mencoba light braking di sini. Langsung saja kita buktikan dan ternyata dari inside line ada yang terjatuh. Jorge Martin benar-benar terjatuh dan sepertinya bendera merah dikibarkan. Balapan akan diulang. Supaya nggak penasaran, inilah dia tayangan ulang di mana insiden terjadi di fourth corner. Ada 3 riders yang terjatuh dan mereka semuanya saling berdekatan. Jadi ada kemungkinan di sini bakal ada beberapa riders yang bakal dihukum long lap penalty akibat kejadian tersebut guys. Sesuai prediksi, 2 riders dihajar long lap penalty. Tony dan juga Pedro Acosta diharuskan masuk ke area long lap penalty di balapan kali ini sebelum melewati garis finish. Masih sama soft medium, kalau gitu langsung aja kita mulai main race event di restart yang kedua ini. Semoga saja tidak ada red flag lagi yang merugikan para pembalap MotoGP. Dan inilah dia sesi race class MotoGP main race event. Cloudy condition, lampu merah padam. Kita full gas saja menuju fourth corner. Here we go. Let's see, apakah di fourth corner sudah saya mampu langsung masuk di top 10 dan lagi-lagi sebuah crash terjadi dan untuk kedua kalinya bendera merah dikibarkan. 2 riders dihajar LLP, Digia dan juga Fabio Quartararo. Gila cuy, belum aja lap kedua udah ada 4 riders dihajar long lap penalty oleh MotoGP Stewart akibat manuver-manuver yang seharusnya tidak sampai dilakukan ketika start dimulai. Langsung saja kita mulai kembali restart ketiga. Semoga aja nggak ada red flag lagi guys ya, semoga saja. Let's go. Kita full gas menuju fourth corner. Kalau misalkan ada 4 riders yang LLP, otomatis kita bakal bisa merangsak di tempat ke-10 dengan sangat cepat guys. Dan ternyata benar saja, kita mengambil dari sisi track limit dan langsung masuk di tempat ke-6. Tikungan ketiga, entry corner. Kita ambil inside line, masih belum bisa kembali. Digia melawan. Digia songong sekali, udah tahu dia dihajar LLP kok ya masih maksa untuk berdua dengan kita cuy. Gak seharusnya dia pakai hal itu. Sekarang menuju tikungan keempat, masih ada Jorge Martin di depan kita. Entry corner, kita overtaking finally. Namun sepertinya Martin kembali memberikan sebuah perlawanan kepada Asep Surasa di tikungan kelima. Kita kejar lagi dari inside line dan masih side by side di tikungan ke-6. Tikungan ke-7 di depan, pergantian arah ke arah kanan. Oke, masih stabil. Dan sekarang sudah saya menempati urutan ke-4. Sepertinya di lap pertama ini belum ada riders yang dihukum tadi termasuk area long lap penalty. Jadi mungkin nanti bakal ada masuk di lap kedua ya sepertinya. Oke, sekarang Luca Marini menjadi race leader, diikuti oleh Maverick dan juga Alex Rins yang di posisi ketiga. Sementara Jorge Martin masih di belakang kita. Oke, di lap pertama ini sudah ada korban yang mana Jack Miller menjadi salah seorang korban riders yang terjatuh dan dia pun juga not complete apesnya. Dia nggak bisa ngelanjutin balapan di main race event MotoGP Thailand. Masuk ke lap kedua, exit corner menuju tikungan 2, tikungan ketiga. Kita mampu mengempaskan, menjauhkan gap dengan Jorge Martin. Kini giliran kita mendekati Alex Rins yang ada di tempat ketiga. Hairpin corner, kita cukup melebar. Kemudian kembali ke racing line, exit corner masih dengan kompon soft medium. Semoga saja soft medium bisa membawa Asep meraih podium karena sekarang kita udah masuk di tempat keempat. Sedikit lagi improve lap time kita bakal bisa masuk di podium. Entry corner tikungan kelima. Luca Marini masih menjadi race leader. Maverick masih menyusul dan juga Rins masih mencoba membendung serangan dari rekan timnya yakni The Black Mamba Asep Surasa.
Dan seperti sudah ada beberapa riders yang memasuki area penalti termasuk Pedro Acosta, kemudian siapa tadi Dijia dan juga si Fabio Quartararo, karena tinggal Tony saja yang sekarang masih ada icon LLP atau icon long lap penalty. Jadi let's see apakah Tony mampu melewati LLP dengan sangat baik, karena biasanya ya setahu gua di MotoGP 24 khususnya di MotoGP Thailand itu beberapa race yang gue lakuin, kalau ada rider MotoGP atau AI yang masuk di area LLP itu kebanyakan bakal jatuh. Itu sering gue alamin di beberapa race yang udah kita lakuin di musim-musim MotoGP karir sebelumnya. Nah sekarang tumben belum ada yang jatuh. Apakah mungkin bakal menjadi milik dari Tony Arbolino? Lihat saja guys ya. Dan sekarang siapa sangka Surasa menjadi fastest lap of the race. Luca Marini melebar, Maverick masuk dan masih Marini melawan, gila gokil. Perebutan posisi pertama antara mereka, antara Luca Marini dan juga Maverick Vinales seru sekali. Kayaknya gue bakal coba untuk ngejar semaksimal mungkin agar ikut battle sama mereka cuy. Kayak sayang banget kita udah ngepost, masa iya nggak battle kan? Tapi ya coba aja apakah bisa. Dan sekarang tikungan kelima kita melebar. Gak apa-apa kita melebar karena sekarang jarak poin pun nggak terlalu jauh. Dan sepertinya Tony Arbolino terjatuh. Kan udah gue bilang gak akan lepas dari hal itu di MotoGP Thailand cuy. Tony Arbolino korban dari jalur long lap penalti di MotoGP Thailand. Ya semoga aja hal yang lainnya seperti tikungan ketiga itu semoga saja nggak memakan korban, karena di musim lalu itu misal kalian masih ingat banyak pembalap yang jatuh di tikungan ketiga yang kita mungkin berduel untuk merebut tempat kelima, tahu-tahunya kita malah bisa finish di tempat podium gara-gara saking banyaknya pembalap yang jatuh di tikungan ketiga. Jadi semoga aja di race kali ini itu tidak terjadi dan semoga aja tidak menimpa Luca, Maverick, Rins dan juga pembalap lainnya. Semoga saja ya, semoga saja. Tapi kalau muncul ya sudah, kita bakal diuntungkan tuh. Kemudian tikungan ketiga, entry corner, masuk perlahan. Here we go. Masih aman untuk mereka bertiga, tidak ada yang jatuh, masih aman. Namun tadi di lap kedua itu si Luca Marini sempat kelebar. Itu gue kira dia bakal jatuh, ternyata masih bisa save dan masih mampu mengamankan tempat pertama dari serangan Maverick Vinales. Dan di live championship sementara waktu, misalkan hasil race-nya seperti ini, nanti si Maverick bakal ngepangkas poin kita dengan sekarang menjadi 16 poin. Tapi ini masih klasemen untuk sementara waktu, karena kita nggak tahu pasti apakah si Vinales sama si Marini akan finish di depan kita. Kalau misalkan hasilnya sama kayak urutan balapan kita saat ini, otomatis jarak poinnya bakal segitu. Mereka bakal ngedeketin jarak poin dengan Asep Surasep. Oke, come on guys. 1,1 gap dengan Jorge Martin yang ada di belakang kita. Kemudian pergantian dari sekarang kanan, back straight, here we go. Menuju last corner. Masuk perlahan, entry corner, exit lagi dan sekarang menuju lap kelima. Asep masih menjadi fastest lap of the race. Luar biasa. Kita harus mempertahankan lap time ini agar bisa menyusul Rins untuk posisi ketiga. Here we go. Menuju tikungan 2, tikungan ketiga. Kita mencoba untuk lane braking di sini, bisakah? Kita overtaking dari outside, namun Rins masih mendefend dan sepertinya Luca Marini melebar dan dia terjatuh. Sudah kita tebak hal ini akan terjadi. Luca Marini terjatuh, Alex Marquez juga menyusul. Dan kita masih betul dengan Rins, masih side by side. Tapi di entry corner, Alex Rins masih mampu lebih unggul di tarikan gasnya. Kemudian sekarang Rins masih mendefend duo Yamaha bersih tegang di balapan MotoGP Thailand, memperebutkan tempat kedua di lap kelima ini. Rins versus Asep Surasep. Siapakah yang bakal menang di battle kali ini antara Asep Surasep dan juga Alex Rins? Maverick Vinales mengambil alih tempat pertama dengan sekarang Rins mampu memangkas gap point menjadi 13 poin saja dari Asep yang menjadi klasemen leader. Oke, last corner, bersiap-siap memasuki lap ke-6. Here we go. 2 peringatan
Asep dapatkan dari MotoGP Stewart. Force Gonar. Tinggal 1,5 lap lagi, race akan segera usai. Here we go. Kita overtaking Rins. Sebelah kiri masih side by side. Beradu top speed. Oh, salah. Kita salah jalur. Kita menginjak grab dan terpaksa kita ngebikin mistake sehingga kehilangan lap time. Dan Rins kembali nyaman di posisi kedua. Exit Gonar, RHD on. Full gas sampai limit. Tikungan keempat. Kita mencoba late braking. Terbukti semakin rapat, namun di exit hampir saja kita melebar. Oke, tikungan kelima. 1,5 lap lagi, race akan segera usai. Semoga saja kita mampu mengalahkan rekan setim kita, yakni Alex Rins. Dua Yamaha bersetegan di race kali ini. Top Gun Maverick sangat nyaman di posisi pertama. Let's go guys. Sektor ketiga setelah kita lewati. Masuki sektor keempat. Tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11. Backstride, RHD on. Dan di last corner kita mencoba hard braking, late braking from Surasep. Satu tersisa. Oh, wow, Rins terjatuh. What happened? Kita menabrak Alex Rins, namun posisinya Rins terjatuh lebih dulu. Langsung kita tabrak dia. Semoga saja Asep tidak sampai dihukum long lap penalty. Aman, gak ada notifikasi dari MotoGP Stewart. Nah sekarang terakhir, Maverick masih menjadi race leader. Lah, ngapain tuh cuy? Ya Maverick jatuh juga dong. Dan siapa sangka kita langsung menjadi race leader. Namun Jorge Martin menempel Asep Surasep. Akankah lap terakhir menjadi milik Asep? Atau mungkin akan menjadi milik dari Jorge Martin yang sekarang dia sangat menempel The Black Mamba. Martinator versus The Black Mamba. Dua sektor tersisa. Dua sektor yang harus kita maksimalkan. Menjaga tempat pertama. Korban kita ada Rins dan juga Maverick Vinales serta Luca Marini. Asep Surasep masih mampu bertahan. Jorge Martin masih mencoba menempel. Kemudian backstride menuju last corner. Here we go. Satu momen lagi. Martin menyusul. Dia mengovertaking. Block pass dari Martin. Dan Martin melebar. Kita manfaatkan lagi. Sehingga sekarang Asep Surasep mampu mengalahkan Jorge Martin di last corner. Setelah Jorge Martin melakukan aksi overtaking block pass yang sangat ciamik. Berasa MotoGP Thailand di tahun 2019. Duel antara Fabio melawan Marc Marquez. Vinales hanya mampu finish ketika saja terjatuh. Dan Rins finish keempat. Sama dulu kemarin ini finish di posisi kelima guys. Dan 3 riders not complete, termasuk Miller, Tony dan juga Alex Marquez. Pecco Bagnaia finish ke-17 dan Fabio Quartararo finish ke urutan 16. Klasemen kita makin menjaga tempat pertama dengan sekarang unggul 31 poin dari Maverick Vinales. Masih nggak nyangka lo kemarin ini crash di tikungan ketiga, terus nggak lama kemudian si Maverick juga nyusul jatuh di situ. Dan bahkan Alex Rins pun yang merupakan rekan tim kita di Yamaha, dia juga terjatuh di last corner. Nanggung banget. Kayak nggak nyangka aja. Dan paling gokilnya Jorge Martin nyerang kita di last corner. Untung saja kita memiliki pelajaran dari duel antara Fabio versus Marquez di MotoGP Thailand 2019 dan bisa kita aplikasikan ke duel tadi. Alhasil Asep mampu memenangkan duel tadi dan menjadi pemenang di MotoGP Chang di Thailand Grand Prix. Oke, nice race. Kita bakal balapan di seri Sepang Malaysia. Tinggal 2 race lagi. MotoGP 24 karir akan segera usai. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa. Here are the top 3 on the podium. These riders gave a great performance. It was a real pleasure to watch them compete.